Pembangunan kawasan Borobudur Highland dengan nilai investasi mencapai 1,5 triliun tentu akan berdampak sangat positif bagi perkembangan ekonomi kawasan tersebut. Kawasan wisata seluas 309 hektar itu juga dapat dipastikan akan menyerap hingga ribuan tenaga kerja. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Badan Otorita Borobudur, Indah Juwanita, dalam kegiatan sosialisasi Master Plan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 27 April 2021. Lebih jauh dikatakan bahwa Borobudur Highland berada di perbatasan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, serta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu untuk pintu masuknya berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sosialisasi itu merupakan salah satu upaya untuk penyebarluasan informasi ke pemerintah di kabupaten di sekitar Borobudur Highland. Selain itu, juga untuk memberikan pemahaman detail isi dari master plan yang baru saja disusun, termasuk dampak positif yang bisa diraih. Rencananya dalam membangun Borobudur Highland ini akan bersinergi dengan warga sekitar. Kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan pariwisata terpadu berbasis resort dan menjadi produk pariwisata baru di kawasan pariwisata Borobudur mengangkat tema Culture Eco Resort. Nah, sekarang kita punya master plan yang mana kita harus sangat bisa menggali potensi yang ada di dalam kawasan tersebut yang bisa kita pasarkan sesuai dengan tren pariwisata. Jadi jangan sampai kita membuat sesuatu asik aja sendiri di dalam, tetapi tidak laku di pasaran. Ya. Jadi kita harus bisa membuat satu perencanaan yang baik, yang sesuai dengan pasarnya. Saat ini master plan-nya sudah jadi, DED-nya juga sudah siap, jadi kita siap untuk bisa membangun. Sebelum membangun, kita harus sosialisasikan terlebih dahulu kepada para stakeholder agar bisa dimengerti apa sih yang mau dibangun, apa saja yang ada di dalam situ, dan di luar itu bagaimana bisa berperan di dalam menanggapi master plan tersebut, apa yang akan dibangun di dalamnya. Bu, untuk nilai investasi dan pengaruh bagi warga sekitar, Bu, seperti apa? Kalau nilai investasi kita, investasi yang akan ada di situ sekitar 1,3 triliun dan infrastruktur dasarnya itu sekitar 290 miliar untuk infrastruktur dasar ya, jadi untuk membangun jalur jalan, air bersih, air minum dan sebagainya. Lalu nanti investor akan datang membangun sekitar di atas 1 triliun. Nah, kemudian masyarakat mau dapat apa? Gitu. Jangan sampai masyarakat jadi penonton. Nah, masyarakat itu akan banyak sekali mendapat manfaat. Pertama adalah ada tenaga kerja yang terserap tentunya, maka harus siap-siap sekarang. Mereka harus punya keterampilan, baik dari pertukangan karena sebelum konstruksi maupun waktu konstruksi sama waktu operasional. Jadi waktu operasional tentunya bentuk ketenaga kerjaannya adalah untuk bisa mengoperasikan kawasan, baik untuk pemeliharaan maupun untuk pengelolaan kawasan dan amenitas yang ada di dalamnya. Lalu manfaat yang lain adalah pasti ada pertumbuhan nilai lahan di sekitarnya, lalu ada logistik yang pasti bisa didapatkan dari lingkungan sekitar. Ini menjadi sebuah entry point bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan alhamdulillah ini semua OPD diundang. Artinya apa? Dengan master plan yang tadi disampaikan, berbagai konsep pengembangan kawasannya, kemudian aktivitas pariwisata, zonasinya, kemudian dengan berbagai kebutuhan yang ada, ini kita berharap dan kita minta kepada teman-teman OPD untuk bisa merespon cepat ini, dan untuk ada inovasi, ada kreativitas bagaimana menangkap, menyambut kehadiran daripada Borobudur Highland ini. Dari sisi SDM-nya, dari Dinas Tenaga Kerja mestinya segera menyiapkan sampai sejauh mana kebutuhan tenaga kerjanya untuk kegiatan yang ada di Borobudur Highland ini, speknya seperti apa. Ini nanti kita coba bangun komunikasi, bangun koordinasi sehingga betul-betul masyarakat Kulon Progo dari sisi SDM-nya juga bisa siap. Kemudian di sisi yang lain, dari sisi produk-produk yang ada, potensi produk UKM yang ada, harapannya juga sudah harus disiapkan
dari sisi kualitasnya, kuantitasnya, kontinuitasnya, kemudian dari sisi packagingnya, bagaimana ini juga nanti diformulasikan untuk bisa menarik wisatawan asing. Tidak kalah pentingnya juga terkait dengan potensi budaya yang ada. Ini harus kita bangun, harus kita berdayakan, sehingga sekali lagi berbagai potensi yang ada ini harus bisa mensupport ataupun mensikapi, mensiasati hadirnya Borobudur Highland. Saya berharap dengan hadirnya Borobudur Highland ini memberikan dampak positif kepada masyarakat Kulon Progo. Dari Kulon Progo, Maestia Andi Sanjaya, Bagelen Channel melaporkan.